Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ricarda Kuksakun. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Musamus. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal pemodelan matematika dengan judul Model Epidemi SIIV Penyebaran Penyakit Polio pada Populasi Tak Konstan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemodelan matematika. Yang pertama, kita masuk pada latar belakang. Polio adalah penyakit yang sangat menular yang disebabkan oleh virus polio yang berasal dari genus Enterovirus dan famili Picornaviridae. Menurut Wilson pada tahun 2001 menyatakan bahwa penyakit polio tersebut dinilai berbahaya karena dapat menyebabkan komplikasi, kerusakan otak yang menyebabkan kelumpuhan pada organ dalam, kelumpuhan pada kaki, otot-otot, dan bahkan kematian. Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang matematika juga turut memberikan peranan penting dalam mencegah meluasnya penyebaran penyakit polio. Salah satu cabang dari ilmu matematika modern yang penting dan mempunyai cakupan wilayah penelitian yang luas adalah persamaan diferensial. Apa sih persamaan diferensial itu? Nah, persamaan diferensial itu adalah salah satu persamaan yang dapat digunakan dalam menyelesaikan pemodelan matematika pada penyakit polio. Penyebaran penyakit polio dapat dibentuk menjadi sebuah model epidemi SIIV. Pada model epidemi SIIV, populasi dibagi menjadi 4 kompartemen, yaitu yang pertama, subpopulasi rentan, yang kedua, populasi sublaten, yang ketiga, subpopulasi terinfeksi, dan yang keempat, subpopulasi vaksin penyakit. Berikutnya, tujuan penelitian. Apa tujuan dari penelitian ini? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membentuk model epidemi SIIV penyebaran penyakit polio pada populasi tak konstan, menentukan titik kesetimbangan dan analisis kestabilan model matematika penyebaran penyakit polio pada populasi tak konstan, dan mengetahui simulasi model matematika penyebaran penyakit polio pada populasi tak konstan menggunakan program MEPEL. Selanjutnya, metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah telah pustaka. Studi matematika meliputi pembentukan model, analisa eksistensi, dan kestabilan titik kesetimbangan. Selanjutnya, dilakukan studi komputasi untuk membuat simulasi model yang telah dianalisis menggunakan bantuan software MEPEL. Simulasi digunakan untuk mendukung hasil analisis. Selanjutnya, kita masuk di hasil dan pembahasan. Kita bisa lihat terdapat diagram transfer. Diagram transfer ini menghasilkan model matematika yang bisa kita lihat. Model matematika ini dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial, dengan ST merupakan jumlah individu yang rentan, ET merupakan jumlah individu yang laten, IT merupakan jumlah individu yang terinfeksi, dan VT merupakan jumlah individu yang tervaksinasi saat T. Kita lihat di sini bahwa fungsi model matematika dinyatakan dengan fungsi S didiferensialkan terhadap T, fungsi E didiferensialkan terhadap T, fungsi I didiferensialkan terhadap T, fungsi V didiferensialkan terhadap T. A merupakan laju pertumbuhan populasi, mu merupakan laju kematian alami pada populasi, alfa 1 merupakan probabilitas penularan penyakit akibat kontak dengan individu laten, alfa 2 merupakan probabilitas penularan penyakit akibat kontak dengan individu infeksi, gamma merupakan laju transfer individu dari kelas rentan ke kelas vaksin, dan beta merupakan laju perpindahan individu kelas laten ke kelas infeksi. Selanjutnya, analisa model.
Titik ekuilibrium dengan membuat pada sistem 1 menjadi 0 diperoleh dua titik kesetimbangan, yaitu titik kesetimbangan bukan endemik dan titik kesetimbangan endemik. Saat I sama dengan 0 diperoleh titik kesetimbangan bukan endemik, yaitu P0 dengan P0 sebagai berikut. Titik ini memperlihatkan bahwa untuk jangka waktu yang lama, lingkungan atau komunitas tertentu akan bebas dari penyakit polio. Titik kesetimbangan endemik. Saat I tidak sama dengan 0 diperoleh titik kesetimbangan endemik, yaitu P1 dengan P1 sebagai berikut. Titik kesetimbangan P1 ada jika dan hanya jika R0 lebih dari 1. Titik P1 ini dinamakan titik kesetimbangan endemik. Titik ini memperlihatkan bahwa untuk jangka waktu yang lama, dalam lingkungan atau komunitas tertentu akan selalu ada penyakit polio. Selanjutnya, eksistensi titik ekuilibrium sistem persamaan 1 diberikan pada teorema 1 berikut. Teorema 1 dipunyai R0 sama dengan A dikali alfa 1 mu ditambah alfa 2 beta dibagi mu dikali mu tambah beta dikali mu tambah gamma. Dari sistem persamaan 1 di atas, berdasarkan nilai R0 tersebut, kita peroleh yang pertama R0 kurang dari 1 dan yang kedua R0 lebih dari 1. Yang pertama, jika R0 kurang dari 1, maka sistem persamaan 1 hanya mempunyai satu titik, yaitu hanya mempunyai satu titik kesetimbangan, yaitu titik kesetimbangan bebas penyakit polio. Sebagai berikut. Dan yang kedua, jika R0 lebih dari 1, maka sistem persamaan 1 mempunyai dua titik kesetimbangan, yaitu titik kesetimbangan bebas penyakit dan titik kesetimbangan endemik. Dengan titik kesetimbangan endemiknya adalah P1 sebagai berikut. Selanjutnya, kestabilan titik ekuilibrium sistem persamaan 1 diberikan pada teorema 2 sebagai berikut. Teorema 2, yang pertama, jika R0 kurang dari 1, maka titik ekuilibrium P0 stabil asimptotik lokal. Yang kedua, jika R0 lebih dari 1, maka titik ekuilibrium P0 tidak stabil. Dan yang ketiga, jika R0 lebih dari 1, alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa dan beta lebih dari mu, maka titik ekuilibrium P1 stabil asimptotik lokal. Berikutnya, simulasi model. Simulasi untuk R0 kurang dari 1 jika diasumsikan nilai mu sama dengan 0,000457. Artinya yang diinterpretasikan sebagai waktu rata-rata seseorang berada dalam sistem yang diamati, yaitu selama 60 tahun. Nilai beta sama dengan 0,9 diperoleh dari jurnal Agarawal dan Baduria tahun 2011. Nilai A sama dengan 100, artinya penambahan populasi sejumlah 100 orang tiap harinya. Itu bisa kita lihat pada tabel 1, yaitu nilai parameter tetap untuk simulasi model. Selanjutnya, peluang seseorang tertular penyakit polio jika seseorang yang rentan mempunyai kontak dengan sebagian populasi laten alfa 1 atau seseorang dari populasi terinfeksi alfa 2. Penyakit akan menghilang dari populasi pada waktu tertentu jika R0 kurang dari 1.
Berikut ini akan dianalisis untuk 4 kondisi R0. R0 kurang dari 1 dengan mengubah nilai alfa 1, alfa 2, dan gamma di titik ekuilibrium bebas penyakit. Dan itu disajikan pada tabel 2 sebagai berikut, yaitu titik kesetimbangan P0, rasio reproduksi dasar R0. Berdasarkan hasil simulasi pada tabel 2 untuk R0 kurang dari 1, yaitu jumlah individu pada subpopulasi ST akan bertambah seiring pertambahan populasi susceptible yang tidak terinfeksi oleh penyakit polio. Selanjutnya, jumlah pada subpopulasi ET akan menuju ke titik kesetimbangan 0. Artinya, jumlah populasi ekspos yang tertular oleh kelompok ekspos atau infektif berkurang, disebabkan karena kelompok manusia ekspos menjadi kelompok manusia infektif. Sedangkan pada subpopulasi IT, kelompok manusia infektif semakin lama hilang. Ini dapat terjadi ketika tidak ada individu pada kelas ekspos. Maka semakin lama individu yang menderita sakit berkurang dan hilang karena meninggal disebabkan oleh usia. Dan yang terakhir, pada subpopulasi VT akan semakin bertambah, dikarenakan banyak populasi susceptible yang divaksinasi. Ini berarti untuk jangka waktu tertentu, penyakit polio akan menghilang dalam populasi, dikarenakan semua individu akan tervaksinasi. Hal ini berarti tidak terjadi epidemi pada populasi. Selanjutnya, kita akan menganalisa untuk 4 kondisi. Pada saat nilai R0 lebih dari 1 akan dianalisis untuk 4 kondisi. Berikut analisis untuk 4 kondisi. Dengan mengubah nilai alfa dan gamma di titik kesetimbangan endemik P1 sama dengan S bintang, E bintang, I bintang, V bintang. Dengan mu per alfa, A alfa kurang mu dikali mu tambah gamma dibagi alfa dikali mu ditambah beta, beta dikali A alfa dikurang mu dikali mu tambah gamma dibagi mu alfa dikali mu tambah beta, lalu gamma dibagi alfa, dan R0 sama dengan A alfa dibagi mu tambah gamma. Ini disajikan pada tabel 3. Kita bisa lihat pada tabel 3 sebagai berikut. Titik kesetimbangan P1, rasio reproduksi dasar R0. Berdasarkan hasil simulasi pada tabel 3 untuk R0 lebih dari 1, maka jumlah individu pada subpopulasi S bintang T mengalami penurunan. Ini disebabkan karena kelompok manusia susceptible terinfeksi dan menjadi kelompok manusia ekspos. Sedangkan pada subpopulasi E bintang T mengalami kenaikan. Jadi, ini disebabkan karena kelompok manusia susceptible terinfeksi oleh kelompok ekspos atau infektif. Lalu pada subpopulasi I bintang T, jumlah populasi infektif semakin bertambah tetapi akan selalu tetap dan akan selalu ada. Ini dikarenakan masih ada individu pada kelas ekspos dan individu infektif yang tidak bisa sembuh sampai suatu individu meninggal karena umur. Kemudian pada subpopulasi V bintang T mengalami kenaikan hingga titik kesetimbangan, namun tidak semua individu yang tervaksinasi.
Ini dikarenakan masih adanya populasi infektif dan ekspos. Dapat dilihat bahwa penyakit tidak akan hilang saat, sehingga perlu adanya tindakan yang dapat menghilangkan wabah atau epidemi tersebut. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan R0 sama dengan A dikali alfa 1 mu ditambah alfa 2 beta dibagi mu dikali mu tambah beta dikali mu tambah gamma. Jika alfa 1 sama dengan 0,00000002, alfa 2 sama dengan 0,00000001 dan gamma sama dengan 0,03, maka R0 kurang dari 1. Artinya, untuk jangka waktu yang lama, populasi penyakit polio akan hilang, dikarenakan semua individu tervaksinasi dan populasi laten dan terinfeksi hilang, atau I sama dengan 0. Sedangkan jika alfa sama dengan 0,00000004 dan gamma sama dengan 0,06, maka R0 lebih dari 1. Artinya untuk jangka waktu yang lama. Jadi populasi penyakit polio akan tetap ada, namun jumlahnya lebih kecil daripada populasi yang tervaksinasi atau I bintang kurang dari V bintang. Sekian presentase dan penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.